Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa man ihtada, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menghadiri ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini adalah hari Jumat bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2025 Miladiah. Waktu salat Jumat kita pada siang hari ini adalah pada pukul 12:11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada para jamaah yang telah memilih Masjid Baitur Rahman Bang Raya untuk salat Jumat kita pada siang hari ini. Semoga kebersamaan kita pada siang hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Kepada para hadirin yang masih berada di luar, kami menghimbau untuk segera meninggalkan seluruh aktivitasnya guna memenuhi panggilan Allah sebagaimana tertera dalam firman-Nya surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepada kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Selanjutnya kami mohon izin untuk melaporkan keadaan keuangan Masjid Baitur Rahman Bang Raya periode tanggal 18 sampai 24 Juli 2025. Adapun yang pertama adalah laporan keuangan rutin. Saldo awal sebesar Rp272.000. Penerimaan dari infak Jumat pekan lalu sebesar Rp3.875.000. Kemudian dari infak dakwah pada tanggal 23 sebesar Rp1.000.000. Kemudian berkah Jumat sebesar Rp1.000.000. Jumlah penerimaan Rp5.875.000. Saldo kas pekan lalu sebesar Rp6.147.000. Adapun untuk pengeluaran biaya peribadatan sebesar Rp2.100.000, kebersihan sebesar Rp600.000, untuk pak sebesar Rp150.000, untuk peduli sosial sebesar Rp250.000, untuk makan gratis tanggal 24 Juli sebesar Rp1 juta, cadangan makan gratis sebesar Rp800.000, cadangan dana operasional sebesar Rp1 juta. Jumlah pengeluaran sebesar Rp5.900.000. Saldo kini sebesar Rp247.000. Berikutnya yang kedua adalah laporan keuangan renovasi. Saldo awal sebesar Rp49.802.861. Penerimaan dari Endah Mur Vitasari sebesar Rp6 juta. Dari hamba Allah sebesar Rp2.500.000. Dari Ibu Rusmiati untuk almarhumah ibu sebesar Rp500.000. Pelunasan talangan berkah Jumat sebesar Rp2.619.500. Dari Kris BNI sebesar Rp711.115. Dari Merchant BCA sebesar Rp31.000. Dari Yose dan Rudi sebesar Rp20.175. Dari Kris BSI sebesar Rp662.100. Dari Yogi Harditya sebesar Rp40.000. Dari Dia Pudira sebesar Rp100.000.
Dari Reni Sylvia untuk makan gratis sebesar Rp100.000. Dari Kris BRI sebesar Rp7.000. Dari Haji Maryadi sebesar Rp200.000. Dari Haji Firyadi Johan untuk makan gratis sebesar Rp250.000. Dari Dayan Sutrisno sebesar Rp15.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp13.785.890. Saldo pekan lalu sebesar Rp63.588.751. Adapun untuk pengeluaran upah tukang sebesar Rp12.110.000. Talangan berkah Jumat sebesar Rp2.619.500. Produk lukisan sebesar Rp6 juta dan tambahan produk lukisan sebesar Rp200.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp20.929.500. Saldo tersisa sebesar Rp42.659.251. Kemudian hadirin yang mulia, alhamdulillah pengerjaan plafon pada lantai 2 sudah hampir selesai, dan pekerjaan berikutnya adalah plafon dan kerawang jendela pada lantai 3. Dan perapian teras yang dana dibutuhkan masih sekitar Rp352 juta dengan perincian 16 bidang plafon lantai 3 masing-masing 15 juta, jadi Rp240 juta. Kerawang jendela dan pintu utama lantai 3 sebesar Rp160 juta. Papan nama masjid di gerbang jalan masuk sebesar Rp12 juta. 4 unit pintu utama replika Masjid Nabawi sebesar Rp150 juta. Jika ada di antara jamaah Jumat yang mempunyai kelapangan rezeki kiranya untuk dapat menyalurkan sebagian hartanya ke Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Kemudian kami juga mengumumkan alhamdulillah dimulai sejak awal bulan ini, setiap hari Kamisnya kami melaksanakan kegiatan program makan gratis, makan siang gratis bagi para duafa, anak yatim piatu dan musafir di halaman Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Alhamdulillah telah berjalan dari awal bulan Juli ini setiap hari Kamis. Kemudian kami juga menginfokan bahwasanya kegiatan sedekah berkah Jumat telah mencapai 500 sampai 600 bungkus setiap Jumatnya. Bagi yang ingin turut serta menyalurkan infaknya untuk berkah Jumat, silakan transfer ke berbagai kris yang ada di pintu masuk masjid. Kemudian kami mendoakan bagi yang berinfak untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman Bang Raya, baik tunai, kris, transfer, kota amal, dan sedekah berkah Jumat, semoga rezekinya semakin banyak, semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat jasmani dan rohani. Bagi ada yang mempunyai hutang segera terbayarkan, bagi yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, bagi yang ada masalah dihilangkan masalahnya, bagi yang belum mendapatkan jodoh dipercepat jodohnya, bagi yang sedang mencari pekerjaan agar diberikan pekerjaan yang layak, bagi yang sedang ujian agar sukses dan telah wafat semoga Allah SWT lapangkan kuburnya, dijadikan kubur menjadi taman-taman surga dan kelak ditempatkan di surganya. Juga kita mendoakan saudara kita warga Palestina agar selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونخص خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له الحق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kemudian kami juga menghimbau kepada para warga agar tidak membuang sampah rumah tangga dan sampah-sampah lainnya di jalan depan masuk pintu Bang Raya. Buanglah sampah di TPA Wahitam. Kemudian yang bertindak sebagai khotib dan imam kita pada siang hari ini adalah Al-Ustaz Abdul Halim SUD MPD. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Kemudian menjadi muazzin adalah saudara Sofyan. Kemudian kegiatan salat Jumat kita pada siang hari ini ditayangkan melalui akun YouTube MBR Bang Raya TV. Kemudian kami memohon agar saf yang masih kosong agar segera diisi dan mematikan HP atau di silent
Kemudian kami juga menghimbau kepada jamaah yang yang mengenakan sendal atau sepatu agar menitipkan sendal sepatunya di tempat yang telah disediakan, yaitu di rak lantai 2, agar tidak terjadi kehilangan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat lagi khatib akan menaiki mimbar, berkenaan dengan ini Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a, thumma atal jum'ah fastama'a wa ansat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, wa ziyadatu salasati ayyam, wa man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang berwuduk lalu ia memperbagus wuduknya, kemudian ia mendatangi salat Jumat, kemudian di saat khutbah ia betul-betul mendengarkan, maka dosanya antara Jumat hari ini dan Jumat pekan lalu ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat atau benda lain seperti HP, maka ia benar-benar melakukan perbuatan tercela. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man takallama yaumal jum'ah wal imam yakhthub fahuwa kamasalil himar yahmilu asfarah walladzi yaqulu lahu anshid laysa lahu jum'ah." Barang siapa berbicara pada saat imam sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul lembar-lembaran, artinya ibadahnya sia-sia. Barang siapa yang diperintahkan untuk diam namun tidak diam, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Demikian laporan dari kami. Marilah kita siapkan jiwa dan raga kita untuk mendengarkan pesan-pesan dalam khutbah dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak tidur dan tidak bermain HP ketika khatib sudah naik mimbar. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan doa subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang telah melimpahkan kepada kita sekalian berbagai macam bentuk nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari yang penuh barakah ini langkah kaki kita diringankan oleh Allah untuk mengayunkan tangan, mengayunkan kaki, melangkah dan berjalan menuju ke masjid Baitur Rahman yang mulia ini dalam rangka melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Jumat di dalamnya. Dan mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita laksanakan di siang hari ini memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka insyaallah kita tidak hanya akan mengecap kebahagiaan dalam kehidupan dunia yang sementara ini, tetapi kelak di akhirat kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati dengan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1446 Hijriah telah meninggalkan kita lebih kurang 1 bulan. Pada hari ini kita sudah masuk tanggal 30 Muharram 1447 Hijriah. Itu artinya jatah umur kita semakin berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai waktu, maka tidak lepas dari umur manusia itu sendiri. Umur adalah rentang waktu sejak kita dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing sampai nanti kita dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang pastinya kita sudah hafal sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling nasihat menasihati di dalam menetapi kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Sakhr Al-Ghamidi rahimahullahu taala, anna a'rabiyan qala, sesungguhnya seorang Arab Badui berkata, ya Rasulullah, man khairun nas, wahai Rasulullah, siapa orang yang terbaik itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah kemudian menjawab,
man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang terbaik yaitu orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam umur yang panjang tersebut dia senantiasa memperbaiki amal ibadahnya dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amal salehnya, baik amal perbuatannya, kemudian muncullah satu pertanyaan bagi kita, bolehkah kita meminta kepada Allah umur yang panjang? Jawabannya tidak hanya boleh, tapi ini dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik, ya Rasulullah, Anasun ud'ullahu lahu, wahai Rasulullah, aku meminta kepada antum untuk bisa mendoakan Anas anakku. Kemudian Rasulullah mendoakan Anas, qala Allahumma atwil umruhu wa aksir malahu waghfir lahu, ya Allah, panjangkan umurnya Anas, ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas, ya Allah, ampunilah Anas. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa menarik satu benang merah bahwasanya meminta umur yang panjang tidak hanya boleh, tapi ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mintalah umur yang panjang kepada Allah, umur yang panjang agar kita senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya umur yang barakah itu yaitu sebagaimana padi, makin tua makin merunduk, makin tua makin berisi dengan keindahan akhlak, berisi dengan memperbanyak amal saleh, agar nanti kita berbahagia tidak hanya di dunia tapi bahagia di alam kubur, bahagia di akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 6 rahasia untuk memperoleh keberkahan dalam umur kita, yang termaktub 2 di dalam ayat Al-Quran dan 4 di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, rahasia untuk meraih keberkahan umur disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakat, pasti kami akan bukakan keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari dalam perut bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan daripada mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan kami azab mereka terhadap apa yang mereka perbuat itu. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahasia untuk meraih keberkahan umur yang pertama yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan istiqamah di dalamnya sampai ajal menjemput kita. Kemudian yang kedua, rahasia untuk meraih keberkahan dalam umur kita, yaitu kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat yang ketiga, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, kemudian bertaubat kepadanya, yumatti'kum mata'an hasana. Apabila kalian lakukan hal itu, maka Allah akan menghidupkan kalian dengan kenikmatan yang terus menerus yang diberikannya kepada kalian. Akan tetapi jika kalian berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, aku takut kalian akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahasia untuk meraih keberkahan umur yang kedua, yaitu sesuai dengan surat Hud ayat yang ketiga, dengan banyak beristighfar, dengan banyak memohon ampun kepada Allah dan bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu insyaallah umur kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala mengatakan, orang itu kalau kepingin dia tidak terkena stroke ringan maupun berat dalam hidupnya, maka kita lihat kebanyakan daripada kaum muslimin, kaum muslimat, kadang saudara-saudara kita sendiri, umur kadangkala relatif masih muda, 40 tahun sudah kena stroke, 45 tahun sudah kena stroke ringan maupun berat. Maka ini salah satu tips daripada Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala dalam kitab Tanbihul Ghafilin, agar kita tidak terkena stroke di kala tua kita nantinya. Banyak-banyaklah kita berzikir dengan zikir hauqalah atau la haula wala quwata illa billah, minimal satu hari 100 kali. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah orang yang mendawamkan zikir hauqalah, dia tidak akan kena stroke sampai tuanya nanti, sampai dia meninggal dunia. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahasia untuk meraih keberkahan umur yang ketiga sampai yang keenam termaktub dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu dengan berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. La yuraddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umur illa al-birrul walidain. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa seorang hamba, dan tidak ada yang dapat menambah keberkahan umur kecuali dengan berbakti, terutama berbakti kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, seorang anak yang berbakti kepada ibunya, seorang anak yang berbakti kepada ayahandanya, maka umurnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rizkinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangganya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dekat dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka umurnya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya banyak harta mungkin dia di dunia ini, tapi hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidupnya tidak akan berkah
bahkan ketika meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, dan di akhirat sudah menanti azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian rahasia yang keempat untuk meraih keberkahan umur yang termaktub dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara menyambung tali silaturahim dan memperbanyak menyambung tali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin ia untuk dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk diluaskan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, falyasil rahimah, hendaklah dia senantiasa memperbanyak menyambung tali silaturahim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan mudah membenci orang lain, jangan mudah memutuskan tali silaturahim dengan orang lain, terutama dengan saudara kandung kita sendiri, adik kakak. Jangan sampai putus silaturahim, jangan sampai kemudian gara-gara hal yang sepele adik kakak kemudian bertengkar sampai tidak bertegur sapa, sampai putus silaturahim. Ini akan mempersempit rezekinya sendiri, tidak akan diberkahi umur orang yang suka memutus tali silaturahim. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk syurga orang yang suka memutus tali silaturahim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kelima, rahasia untuk meraih keberkahan dalam umur kita, yaitu dengan menghidupkan waktu subuh kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sakhr Al-Ghamidi rahimahullahu ta'ala, sahabat Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melantunkan doa bagi umatnya di waktu pagi. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu subuhnya. Orang-orang yang menggunakan waktu subuhnya untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bangun tidur kemudian dia bergegas untuk membersihkan dirinya, untuk berwudu, kemudian bergegas menuju ke masjid, kemudian dia salat sunnah di dalam masjid itu, sunnah qabliyah subuh, kemudian dia salat subuh berjamaah. Habis salat subuh kemudian dia zikir, duduk berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran sampai terbitnya matahari. Kemudian setelah terbit matahari 5 menit lebih kurang, dia kemudian melakukan salat sunnah 2 rakaat. Kemudian dia bertebaran di muka bumi untuk mencari rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini akan diberkahi rezekinya oleh Allah, akan diberkahi umurnya oleh Allah, akan diberkahi kehidupannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah orang yang mendawamkan subuh berjamaah akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari kematian yang su'ul khatimah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka gunakan waktu subuh dengan sebaik-baiknya. Orang yang menggunakan waktu subuh dengan sebaik-baiknya, insyaallah janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberkahi umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberkahi hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, rahasia untuk meraih keberkahan dalam umur kita, yaitu dengan menjaga hubungan bertetangga dengan baik. Tetangga ini seringkali diwanti-wanti Rasulullah kepada kita, seakan-akan tetangga itu melebihi saudara kandung kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasilatur rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammarani ad-diyar wa yazidani fil 'amr. Menjaga hubungan bertetangga dengan baik, wasilatur rahim, menyambung tali silaturahim, kemudian berbuat baik kepada sesama, kemudian kita berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Kata Sufyan As-Sawri, imam besar pada zamannya, tetangga itu tidak hanya satu rumah,
di depan rumah kita, satu rumah di belakang, satu rumah di samping kanan, satu rumah di samping kiri, tapi tetangga itu 40 rumah di depan rumahmu, 40 rumah di belakang rumahmu, 40 rumah di samping kanan, samping kirimu, dia masih tetanggamu. Maka orang yang berbuat baik kepada tetangganya, walaupun tetangganya berbuat buruk kepadanya, maka orang ini akan diberkahi tempat tinggalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi rumahnya oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana cara kita umat muslim untuk meraih keberkahan dalam umur kita. Dan mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat diambil manfaatnya dalam rangka meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing jalan kita menuju jalan yang Dia ridhai, dan Allah jauhkan kita untuk berbuat amal-amal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari kematian yang su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين، والصلاة والسلام على من نسخ دينه أدين الكفرة والطالحين، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واستقيموا واعتدلوا رحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى ذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبصوصة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم يا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وعلى جميع أهل الكرام الفاتحة
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع